Halo sahabat channel Lansia Sehat, pernahkah Anda melihat pohon kecil dengan daun hijau lembut yang tumbuh liar di pekarangan rumah, di pinggir sawah, atau bahkan di dekat selokan? Daun itu kecil-kecil, seperti tak punya arti. Mungkin Anda pun sempat menganggapnya remeh. Tapi siapa sangka, tanaman yang satu ini ternyata menyimpan kekuatan luar biasa bagi tubuh manusia, terutama bagi kita yang sudah memasuki usia lanjut. Tanaman itu bernama daun kelor. Selama puluhan tahun, masyarakat kita mengenal daun kelor lebih sebagai tanaman pinggiran. Bahkan, dalam cerita-cerita lama, daun ini sering dikaitkan dengan hal mistis, dipakai untuk menolak bala atau membersihkan energi buruk. Tapi siapa yang menyangka, di balik kesan mistis dan sederhananya, daun kelor menyimpan kekayaan nutrisi yang bahkan membuat para peneliti dunia berdecak kagum. Di India, Afrika, dan Amerika Latin, daun kelor sudah lebih dulu diteliti secara medis dan dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional maupun modern. Sementara di Indonesia, kita baru menyadari keajaiban tanaman ini beberapa tahun terakhir, itu pun belum banyak yang benar-benar memanfaatkannya secara rutin. Banyak dari kita, terutama yang hidup di pedesaan, sebenarnya dikelilingi oleh tanaman luar biasa ini. Daun kelor bisa tumbuh tanpa perawatan khusus, tidak butuh pupuk mahal, dan tahan terhadap musim panas maupun hujan. Namun, karena bentuknya sederhana dan mudah ditemukan, justru seringkali tidak dihargai. Ini ironi besar, betapa banyak orang yang sibuk mencari suplemen mahal atau obat dari luar negeri, padahal solusi kesehatan alami bisa jadi sudah tumbuh di halaman rumahnya sendiri. Sejumlah jurnal medis menyebut daun kelor sebagai the miracle tree, pohon ajaib. Bukan sekadar sebutan puitis, tapi karena tanaman ini terbukti memiliki kandungan vitamin, mineral, dan senyawa aktif yang mendukung berbagai aspek kesehatan, mulai dari tulang, otot, gula darah, hingga kekebalan tubuh. Para ilmuwan bahkan menyandingkan kekuatan daun kelor dengan suplemen multivitamin modern. Bayangkan, dalam 100 gram daun kelor segar saja, terdapat kandungan vitamin A 4 kali lipat lebih banyak dibanding wortel, vitamin C 7 kali lebih banyak dari jeruk, dan kalsium yang melebihi susu. Tak hanya itu, ada pula zat besi, kalium, magnesium, serta antioksidan tinggi yang dapat menangkal radikal bebas dan memperlambat proses penuaan sel. Bagi kita yang sudah lansia, kebutuhan akan nutrisi sangatlah penting untuk menjaga tubuh tetap kuat, bugar, dan terhindar dari penyakit degeneratif. Namun kenyataannya, semakin bertambah usia, kemampuan tubuh menyerap nutrisi justru menurun. Maka, diperlukan sumber makanan alami yang tidak hanya kaya nutrisi, tetapi juga mudah dicerna oleh tubuh. Disinilah daun kelor mengambil perannya. Sebagian dari sahabat lansia mungkin bertanya-tanya, kalau memang sehebat itu, kenapa tidak banyak dokter yang menyarankan kelor? Jawabannya bukan karena kelor tidak bagus, melainkan karena dunia medis modern masih terlalu fokus pada pendekatan farmasi, sementara tanaman herbal seperti kelor membutuhkan lebih banyak publikasi ilmiah agar diterima sebagai terapi formal. Namun kabar baiknya, semakin banyak lembaga kesehatan dunia, termasuk WHO, yang mulai merekomendasikan penggunaan daun kelor sebagai bagian dari pola makan sehat. Bahkan, di beberapa negara, kelor sudah diolah menjadi suplemen resmi berbentuk kapsul, teh, maupun serbuk yang dijual bebas di apotek. Artinya, tanaman yang dulu dianggap remeh kini mulai mendapatkan tempatnya di dunia kesehatan global. Tentu, yang terbaik bukan hanya ikut-ikutan tren. Yang terbaik adalah memahami, meneliti, dan membuktikan sendiri manfaatnya. Kita perlu tahu bagaimana cara mengolahnya dengan benar, seberapa banyak yang boleh dikonsumsi, dan kapan waktu terbaik untuk mengonsumsinya. Tapi sebelum sampai ke sana, penting bagi kita untuk benar-benar menyadari, daun kelor bukan sekadar tanaman kecil tak berarti. Ia adalah anugerah Tuhan yang besar, tersembunyi dalam bentuk yang paling sederhana. Di desa-desa, banyak lansia yang masih kuat berjalan jauh, bekerja di kebun, bahkan membawa beban di kepala. Ketika ditanya rahasianya, sebagian dari mereka hanya tertawa dan berkata, "Saya makan kelor setiap hari." Seringkali, kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun terbukti lebih jitu dibanding pengobatan yang mahal sekalipun. Nah, setelah kita menyadari bahwa daun kelor adalah harta tersembunyi yang sering kita abaikan, pertanyaan selanjutnya adalah, apa sebenarnya kandungan dalam daun kelor yang membuatnya begitu istimewa?
Apa saja zat gizi yang dikandungnya dan bagaimana dampaknya terhadap tubuh lansia? Pertanyaan-pertanyaan itu akan kita bahas secara rinci di bab berikutnya, agar sahabat lansia bisa lebih paham dan yakin bahwa daun kelor memang layak menjadi bagian dari hidup sehat kita. Kandungan gizi daun kelor yang tak disangka-sangka. Setelah kita mengenal bahwa daun kelor bukanlah tanaman sembarangan, maka penting bagi kita untuk menyelami lebih dalam. Sebenarnya, apa saja kandungan dalam daun kecil ini yang membuatnya begitu luar biasa? Mengapa banyak orang menyebutnya sebagai tanaman ajaib? Disinilah kita mulai membuka satu demi satu rahasia nutrisi yang terkandung dalam daun kelor. Daun kelor adalah gudang nutrisi alami. Ukurannya memang kecil, namun di dalamnya tersimpan kekayaan zat yang jarang ditemukan sekaligus dalam satu jenis tumbuhan. Setiap helai daunnya mengandung campuran sempurna antara vitamin, mineral, asam amino, serta senyawa bioaktif yang bekerja seperti penjaga tubuh dari berbagai gangguan. Yang paling mengejutkan adalah kandungan vitamin A. Dalam setiap 100 gram daun kelor segar, terdapat kandungan vitamin A yang 4 kali lebih tinggi dibanding wortel. Vitamin A penting bagi penglihatan, terutama untuk lansia yang mulai mengalami penurunan ketajaman mata. Bukan hanya itu, vitamin A juga mendukung sistem kekebalan tubuh dan menjaga kesehatan kulit serta organ dalam. Lalu ada vitamin C, yang terkenal sebagai pelindung tubuh dari infeksi. Daun kelor mengandung vitamin C 7 kali lebih tinggi dari jeruk. Bagi tubuh lansia yang rentan terhadap penyakit, kandungan ini sangat bermanfaat untuk mempercepat pemulihan, memperkuat sistem imun, dan menangkal efek penuaan sel. Kita juga tidak boleh melewatkan kalsium, mineral yang sangat penting bagi tulang. Daun kelor mengandung kalsium lebih banyak dibandingkan susu. Bayangkan, tanaman sederhana ini bisa menjadi sumber kekuatan tulang alami tanpa harus khawatir terhadap laktosa seperti pada produk susu hewani. Dengan konsumsi rutin, risiko pengeroposan tulang atau osteoporosis bisa ditekan secara alami. Zat besi dalam daun kelor juga patut disorot. Zat besi dibutuhkan tubuh untuk membentuk hemoglobin, bagian penting dari sel darah merah yang membawa oksigen ke seluruh tubuh. Ketika kadar zat besi rendah, tubuh menjadi cepat lelah, wajah pucat, dan aktivitas sehari-hari terasa berat. Daun kelor bisa menjadi solusi sederhana dan aman untuk mengatasi masalah anemia pada usia lanjut. Selain itu, daun kelor mengandung kalium, magnesium, dan fosfor. Kalium membantu menjaga tekanan darah agar tetap stabil. Magnesium mendukung kesehatan otot dan saraf, serta menjaga irama jantung tetap teratur. Sedangkan fosfor memperkuat tulang dan membantu regenerasi sel. Namun yang lebih hebat lagi adalah adanya senyawa antioksidan yang sangat tinggi. Antioksidan adalah penjaga tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas, zat jahat yang mempercepat proses penuaan dan memicu berbagai penyakit kronis seperti kanker, diabetes, hingga penyakit jantung. Daun kelor memiliki senyawa seperti quercetin, chlorogenic acid, dan beta-karoten yang bekerja aktif melindungi sel tubuh lansia dari kerusakan. Selain antioksidan, terdapat juga senyawa anti radang yang sangat penting bagi lansia. Peradangan kronis sering menjadi akar dari banyak penyakit usia lanjut, mulai dari nyeri sendi, asam urat, hingga gangguan pencernaan. Mengonsumsi daun kelor secara rutin dapat membantu menenangkan tubuh dari dalam dan mengurangi keluhan peradangan. Yang juga tidak kalah penting adalah kandungan protein nabati. Dalam daun kelor terkandung asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh untuk memperbaiki jaringan, memperkuat sistem kekebalan, dan menjaga massa otot. Ini sangat penting bagi lansia, mengingat otot cenderung menyusut jika tidak dirawat dengan baik. Jika kita bandingkan dengan suplemen buatan pabrik, daun kelor menawarkan keunggulan alami tanpa tambahan bahan kimia. Ia mudah diserap tubuh, tidak menimbulkan efek samping berat, dan bisa dinikmati dengan berbagai cara. Direbus, dijadikan sayur bening, diolah menjadi teh, bahkan dikeringkan menjadi bubuk. Dalam satu daun kecil, Tuhan menitipkan begitu banyak kebaikan. Nutrisi yang lengkap, alami, dan terjangkau. Tak perlu membeli mahal-mahal dari luar negeri, karena solusinya sudah tersedia di tanah sendiri. Namun, sebaik dan sekaya apapun kandungannya, nutrisi hanya akan memberi manfaat jika dikonsumsi secara rutin dan seimbang. Daun kelor tidak cukup hanya dicicipi sekali dua kali. Ia perlu dijadikan bagian dari kebiasaan makan harian agar manfaatnya benar-benar terasa oleh tubuh lansia. Kini kita sudah tahu kandungannya.
Tapi apa bukti nyata dari manfaat semua itu bagi tubuh? Apakah benar bisa memperkuat tulang dan sendi yang mulai melemah seiring bertambahnya usia? Mari kita lanjutkan ke bab berikutnya, tempat kita akan menggali lebih dalam bagaimana daun kelor membantu menjaga kekuatan tubuh dari dalam, terutama pada bagian paling penting bagi lansia, tulang dan sendi. Penjaga kekuatan tulang dan sendi di masa tua. Ketika usia mulai bertambah, perubahan pada tubuh tak bisa dihindari. Tulang yang dahulu kokoh mulai melemah, sendi yang dulu lentur perlahan terasa kaku dan nyeri. Aktivitas ringan seperti berjalan pagi atau sekadar menaiki anak tangga pun kadang berubah menjadi tantangan. Inilah kenyataan yang banyak dialami para lansia. Namun, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, daun kelor menyimpan kekuatan tersembunyi untuk membantu menghadapi tantangan ini secara alami. Tulang dan sendi adalah fondasi tubuh. Saat keduanya mulai rapuh, kualitas hidup ikut menurun. Banyak lansia yang menjadi lebih banyak duduk karena takut jatuh, enggan bergerak karena nyeri tak tertahankan, atau kehilangan percaya diri karena tubuh tak lagi sekuat dulu. Disinilah pentingnya perawatan dari dalam, bukan sekadar mengandalkan salep, obat nyeri, atau terapi dari luar. Daun kelor hadir sebagai salah satu solusi alami yang bisa memperkuat tulang dan menjaga sendi tetap lentur. Kandungan kalsium dalam daun kelor sangat tinggi, bahkan melebihi susu. Kalsium adalah bahan baku utama pembentukan dan perawatan tulang. Ketika tubuh kekurangan kalsium, tulang mulai kehilangan kepadatannya, mudah retak, dan rentan terhadap osteoporosis, penyakit tulang rapuh yang banyak menyerang lansia. Namun kehebatan kelor tidak berhenti pada kalsium. Ia juga mengandung fosfor, magnesium, dan vitamin K, kombinasi yang dibutuhkan agar kalsium bisa diserap secara optimal oleh tubuh. Tanpa vitamin dan mineral pendukung ini, kalsium saja tidak cukup efektif. Maka, kelor bukan hanya memberi bahan bangunan untuk tulang, tapi juga memastikan proses pembentukannya berjalan lancar. Di sisi lain, sendi juga mendapat manfaat besar dari daun kelor. Sendi adalah pertemuan antara dua tulang yang dibantu oleh cairan sinovial dan jaringan pengikat. Seiring bertambahnya usia, cairan ini berkurang, jaringan melemah, dan muncul peradangan yang menyebabkan rasa nyeri. Daun kelor, dengan senyawa anti radangnya, membantu meredakan peradangan sendi secara alami. Penelitian menunjukkan bahwa kandungan seperti quercetin dan isothiocyanate dalam daun kelor memiliki efek menenangkan pada jaringan tubuh yang mengalami peradangan. Ini menjadikannya pilihan tepat bagi lansia yang mengalami keluhan seperti radang sendi, artritis, atau nyeri lutut yang datang dan pergi. Selain itu, kandungan omega-3 alami dalam daun kelor juga membantu menjaga kelenturan sendi. Omega-3 dikenal mampu melumasi persendian dan mengurangi kekakuan otot. Meski tidak sebanyak pada ikan laut, keberadaan lemak sehat dalam kelor tetap memberi kontribusi penting untuk tubuh yang mulai menua. Salah satu keunggulan terbesar daun kelor adalah ketersediaannya yang mudah dan murah. Dibanding suplemen tulang yang harganya mahal dan belum tentu cocok dengan sistem tubuh lansia, daun kelor bisa diolah menjadi sayur harian, minuman, atau dikeringkan menjadi bubuk untuk campuran makanan. Bahkan, dalam banyak keluarga pedesaan, daun kelor menjadi bagian dari masakan rutin yang diwariskan secara turun-temurun. Kisah nyata datang dari seorang nenek berusia 76 tahun di Jawa Tengah. Ia terbiasa memetik daun kelor dari kebunnya setiap pagi. Daun itu ia olah menjadi sayur bening sederhana, hanya ditambah bawang putih dan sedikit garam. Meski hidup di desa tanpa fasilitas medis lengkap, ia tetap kuat berjalan kaki ke pasar setiap hari. Ketika ditanya rahasianya, ia hanya tersenyum dan berkata, "Saya makan kelor sejak muda." Kekuatan bukan berasal dari 1 atau 2 sendok daun kelor, tapi dari kebiasaan. Konsumsi rutinlah yang memberi hasil. Bukan sesuatu yang langsung terasa hari ini, tapi membentuk ketahanan dalam jangka panjang. Seperti menabung kesehatan sedikit demi sedikit. Namun penting juga memahami, meskipun daun kelor bermanfaat, kita tetap harus menjaga keseimbangan gizi dari makanan lain. Tulang dan sendi juga perlu dilatih dengan aktivitas fisik ringan seperti jalan kaki, senam pagi, atau berjemur di bawah sinar matahari pagi untuk mendapatkan vitamin D. Daun kelor membantu memperkuat tulang dari dalam. Aktivitas fisik memperkuat dari luar. Jika keduanya berjalan bersama, maka tubuh lansia bisa kembali kuat dan mandiri, tanpa bergantung pada kursi roda atau tongkat.
Setelah memahami bagaimana daun kelor mendukung kesehatan tulang dan sendi, kita akan melangkah ke bagian tubuh lainnya yang tak kalah penting, sistem pencernaan. Masalah perut kembung, sembelit, atau gangguan buang air besar sangat umum di usia lanjut. Namun tahukah Anda, daun kelor juga bisa membantu menjaga pencernaan tetap sehat dan lancar? Mari kita bahas lebih dalam di bab berikutnya. Daun kelor sebagai sahabat pencernaan lansia. Sistem pencernaan, bagi banyak lansia, seringkali menjadi sumber keluhan yang mengganggu keseharian. Mulai dari sembelit, perut kembung, sulit buang air besar, hingga rasa begah setelah makan, semua itu adalah tanda bahwa tubuh sudah mulai mengalami penurunan kemampuan dalam mencerna makanan. Padahal, pencernaan yang baik adalah dasar dari tubuh yang sehat. Tanpa pencernaan yang lancar, sebaik apapun makanan yang masuk, tidak akan terserap dengan optimal. Disinilah daun kelor kembali menunjukkan manfaatnya. Daun kelor memiliki kandungan serat alami yang cukup tinggi, dan serat inilah yang menjadi kunci utama dalam menjaga kesehatan sistem pencernaan. Bagi lansia, serat sangat penting karena membantu mempercepat pergerakan makanan dalam usus, mencegah sembelit, dan menjaga flora usus tetap seimbang. Satu porsi kecil daun kelor rebus saja bisa membantu menstimulasi pergerakan usus secara alami tanpa harus bergantung pada obat pencahar. Serat dalam daun kelor bekerja dengan cara menyerap air dan menambah massa feses, sehingga buang air besar menjadi lebih mudah dan teratur. Masalah seperti susah buang air besar yang biasa dialami lansia karena kurang gerak atau asupan makanan kurang serat bisa diatasi dengan mengonsumsi daun kelor secara rutin. Selain serat, daun kelor juga mengandung senyawa antibakteri dan antimikroba alami. Ini penting, karena banyak gangguan pencernaan disebabkan oleh pertumbuhan bakteri jahat di dalam usus. Senyawa seperti isothiocyanate dalam kelor membantu menjaga keseimbangan bakteri baik di saluran pencernaan, mengurangi risiko infeksi lambung, diare, atau bahkan radang usus. Daun kelor juga memiliki efek antiinflamasi yang sangat bermanfaat bagi pencernaan lansia. Radang ringan pada lapisan usus seringkali tidak disadari, namun bisa menyebabkan rasa nyeri, tidak nyaman, atau gangguan penyerapan zat gizi. Kelor membantu menenangkan peradangan ini, memberi kesempatan bagi usus untuk bekerja lebih optimal dalam menyerap nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Yang menarik, daun kelor mengandung enzim alami yang membantu proses pemecahan makanan di dalam usus. Ini membuat kelor menjadi sangat cocok dikonsumsi bersama makanan berat seperti nasi, lauk bersantan, atau protein hewani. Enzim ini meringankan kerja lambung dan pankreas, sehingga proses pencernaan tidak membebani tubuh yang sudah tidak sekuat dulu. Ada juga klorofil alami dalam daun kelor yang bekerja membersihkan sistem pencernaan dari zat-zat racun dan sisa metabolisme. Klorofil dikenal sebagai pembersih alami saluran pencernaan, membantu detoksifikasi hati, dan memperbaiki kondisi usus dari dalam. Hal ini penting, karena seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk membuang racun secara efisien mulai menurun. Salah satu manfaat nyata yang sering dirasakan lansia yang rutin mengonsumsi daun kelor adalah perut terasa lebih ringan, buang air besar menjadi lebih lancar, dan rasa kembung berkurang drastis. Bahkan, beberapa orang melaporkan bahwa setelah menjadikan kelor sebagai bagian dari makanan harian, mereka tidak lagi merasa terganggu oleh masalah perut yang selama ini dianggap biasa karena usia. Namun seperti biasa, efek luar biasa dari tanaman ini hanya bisa didapat jika dikonsumsi secara teratur dan dalam jumlah cukup. Tidak perlu banyak-banyak, cukup beberapa lembar daun kelor segar direbus setiap hari, atau dibuat menjadi teh hangat setiap pagi dan sore. Kuncinya adalah konsistensi. Perlu diingat juga bahwa kesehatan pencernaan sangat berkaitan dengan pola makan secara keseluruhan. Menghindari makanan berlemak tinggi, memperbanyak sayuran, minum air putih cukup, serta bergerak ringan setiap hari akan semakin meningkatkan efektivitas daun kelor dalam menjaga pencernaan tetap sehat. Setelah memahami bagaimana daun kelor membantu sistem pencernaan bekerja lebih baik, kini saatnya kita melangkah ke manfaat lain yang tak kalah penting, pengaruh daun kelor terhadap gula darah. Banyak sahabat lansia yang harus berjuang mengontrol kadar gula setiap hari. Apakah daun kelor bisa membantu dalam hal ini? Mari kita telusuri jawabannya di bab selanjutnya. Penurun gula darah alami yang mulai diakui ilmuwan. Menginjak usia lanjut, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi banyak orang adalah menjaga kadar gula darah tetap stabil.
Banyak sahabat lansia yang setiap hari harus berhadapan dengan hasil cek darah, minum obat secara rutin, atau bahkan menyuntikkan insulin demi mengendalikan kadar gula dalam tubuh. Diabetes bukan hanya sekadar angka tinggi di hasil laboratorium, tapi juga membawa dampak nyata dalam kehidupan sehari-hari, badan lemas, luka yang sulit sembuh, penglihatan kabur, hingga komplikasi ke jantung dan ginjal. Namun, di tengah semua itu, Daun Kelor hadir membawa harapan baru sebagai penurun gula darah alami yang semakin diakui oleh dunia medis. Sudah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa konsumsi daun kelor secara rutin bisa membantu menurunkan kadar gula darah secara signifikan. Efek ini bukan sekadar mitos, tapi didukung oleh data ilmiah. Daun kelor mengandung senyawa isothiocyanate, chlorogenic acid, dan quercetin, 3 zat aktif yang bekerja menekan lonjakan gula setelah makan dan meningkatkan sensitivitas insulin di dalam tubuh. Sahabat lansia tentu tahu, insulin adalah hormon yang bertugas membawa gula dari darah ke dalam sel untuk diubah menjadi energi. Pada penderita diabetes, tubuh tidak lagi merespons insulin dengan baik, sehingga gula menumpuk dalam darah. Inilah yang menyebabkan kadar gula tinggi dan berbagai komplikasi. Daun kelor membantu memperbaiki kerja insulin sehingga tubuh lebih efisien dalam mengolah gula. Penelitian di berbagai negara telah menunjukkan hasil yang menjanjikan. Dalam satu studi, lansia penderita diabetes yang mengonsumsi 2 sendok teh bubuk daun kelor setiap hari mengalami penurunan kadar gula darah puasa secara signifikan hanya dalam waktu 2 minggu. Bahkan, mereka melaporkan perbaikan energi, kualitas tidur yang lebih baik, dan berkurangnya rasa kesemutan di tangan dan kaki. Kandungan serat larut dalam daun kelor juga membantu memperlambat penyerapan gula di usus. Dengan begitu, setelah makan, lonjakan gula tidak terjadi secepat biasanya. Ini sangat penting bagi lansia yang sering merasa lemas atau mengantuk setelah makan, tanda bahwa tubuh sedang bekerja keras menstabilkan gula darah. Selain menurunkan gula, daun kelor juga memiliki efek melindungi pankreas, organ yang memproduksi insulin. Beberapa riset pada hewan percobaan menunjukkan bahwa ekstrak daun kelor mampu mencegah kerusakan sel beta pankreas, yang biasanya rusak akibat stres oksidatif pada penderita diabetes. Artinya, daun kelor bukan hanya membantu dari luar, tapi juga menjaga mesin utama pengatur gula dalam tubuh. Yang lebih menggembirakan, daun kelor tidak menimbulkan efek samping berbahaya seperti beberapa obat penurun gula yang bisa menyebabkan hipoglikemia, gula terlalu rendah. Kelor bekerja dengan lembut, menyesuaikan dengan ritme tubuh, dan mendukung proses alami, bukan memaksa. Namun tentu saja, daun kelor bukanlah pengganti total obat dari dokter. Ia adalah pelengkap alami yang bisa memperkuat upaya pengobatan dan pencegahan. Bagi sahabat lansia yang masih dalam tahap pradiabetes, kelor bisa menjadi benteng alami agar kondisi tidak berkembang menjadi diabetes penuh. Bagi yang sudah lama mengidapnya, kelor membantu mengurangi beban tubuh dan mendukung pemulihan organ secara perlahan. Agar manfaatnya terasa, ada beberapa cara mengonsumsi daun kelor untuk mengendalikan gula darah. Teh daun kelor, seduh daun kelor kering dengan air panas, minum 2 kali sehari sebelum makan. Daun kelor rebus, jadikan lalapan atau campurkan dalam sayur bening. Bubuk kelor, taburkan ke dalam nasi hangat atau campuran jus sayuran. Yang perlu dihindari adalah memasak kelor terlalu lama atau menggunakan suhu tinggi, karena ini bisa merusak zat aktifnya. Cukup direbus ringan atau dikukus sebentar agar nutrisinya tetap utuh. Dan tentu, selain mengonsumsi kelor, tetap jaga pola makan seimbang, kurangi gula tambahan, perbanyak gerak, dan rutin mengecek kadar gula darah. Keseimbangan antara gaya hidup dan konsumsi herbal seperti kelor akan menghasilkan hasil terbaik. Setelah mengetahui bagaimana daun kelor dapat membantu mengontrol gula darah, kita akan lanjut ke organ penting lainnya yang juga tak kalah rentan di usia lanjut, jantung. Apakah daun kelor bisa membantu menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah? Jawabannya akan kita telusuri di bab berikutnya. Apakah saya lanjutkan menulis bab 6, pelindung jantung yang lembut tapi kuat, sekarang? Pelindung jantung yang lembut tapi kuat. Jantung adalah pusat kehidupan. Ia bekerja tanpa henti, berdetak sepanjang waktu sejak manusia masih dalam kandungan. Tapi sayangnya, seiring bertambahnya usia, jantung pun tak lagi sekuat dulu. Dinding pembuluh darah mulai mengeras, tekanan darah naik turun, dan kolesterol mulai mengendap pelan-pelan.
Masalah jantung menjadi salah satu penyebab utama kematian pada lansia di seluruh dunia. Namun siapa sangka, daun kelor yang lembut dan hijau itu ternyata menyimpan kekuatan alami untuk menjaga jantung tetap sehat dan kuat. Kunci utama kesehatan jantung adalah sirkulasi darah yang lancar dan tekanan darah yang stabil. Daun kelor mengandung senyawa kalium dalam jumlah tinggi, mineral yang sangat penting untuk membantu melemaskan dinding pembuluh darah dan menurunkan tekanan darah tinggi secara alami. Ini sangat membantu lansia yang sering mengalami keluhan seperti kepala pusing, mudah lelah, atau sesak napas akibat hipertensi. Selain kalium, ada juga kandungan magnesium yang tidak kalah penting. Magnesium berperan dalam menjaga irama detak jantung tetap normal. Kekurangan magnesium bisa menyebabkan jantung berdebar atau tidak teratur. Oleh karena itu, rutin mengonsumsi daun kelor secara ringan dalam makanan harian adalah langkah sederhana namun sangat berarti untuk jantung lansia. Kelor juga memiliki kemampuan untuk menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, dalam darah. Kolesterol jahat inilah yang sering menjadi penyebab penyempitan pembuluh darah hingga memicu serangan jantung atau stroke. Beberapa studi menunjukkan bahwa konsumsi ekstrak daun kelor selama beberapa minggu dapat membantu menurunkan kadar kolesterol secara signifikan, sekaligus meningkatkan kolesterol baik, HDL, yang justru melindungi jantung. Lebih dari itu, daun kelor juga kaya akan antioksidan seperti quercetin dan beta-karoten yang bekerja melindungi dinding pembuluh darah dari kerusakan akibat radikal bebas. Zat-zat ini bertindak seperti pelindung alami, mencegah peradangan kronis yang bisa mempercepat pengerasan arteri. Dengan kata lain, kelor tidak hanya merawat jantung, tapi juga memelihara kebersihan dan kelenturan pembuluh darah dari kepala hingga ujung kaki. Tak sedikit lansia yang merasa bahwa menjaga jantung butuh obat mahal atau pemeriksaan rutin ke rumah sakit besar. Padahal, langkah awal yang bisa dilakukan justru sangat sederhana, menjaga apa yang masuk ke dalam tubuh. Dengan menambahkan daun kelor dalam menu harian, sahabat lansia sudah mengambil keputusan penting untuk memperpanjang umur jantungnya hari demi hari. Bukan hanya itu, kelor juga membantu mengontrol kadar lemak darah dan mencegah penggumpalan darah berlebihan. Kandungan polifenol di dalamnya bekerja mirip seperti pengencer darah ringan yang menjaga aliran darah tetap lancar, terutama bagi lansia yang mulai jarang bergerak atau duduk terlalu lama. Ini penting agar jantung tidak perlu bekerja terlalu keras untuk memompa darah. Salah satu manfaat yang paling dirasakan oleh para pengguna daun kelor dalam jangka panjang adalah rasa lebih ringan di dada, pernapasan terasa lebih lega, dan tekanan darah menjadi lebih stabil. Banyak yang awalnya sering pusing atau lemas karena jantung bekerja terlalu keras, kini merasa tubuh lebih seimbang setelah menjadikan kelor sebagai teman harian. Namun, seperti biasa, hasil baik hanya akan didapat dari kebiasaan yang konsisten. Konsumsi kelor yang berlebihan tanpa pemahaman bisa memicu gangguan lambung pada sebagian orang. Maka, cukup konsumsi dalam porsi wajar, misalnya 1 mangkuk kecil sayur kelor setiap hari atau teh daun kelor 2 kali seminggu. Jika dikombinasikan dengan pola makan rendah lemak jenuh dan tetap aktif bergerak, maka perlindungan jantung akan semakin kuat. Kini kita telah memahami bagaimana kelor melindungi jantung dari dalam, bukan dengan cara yang kasar atau memaksa, tapi dengan pendekatan yang lembut, seirama dengan ritme tubuh. Namun, tubuh manusia tidak hanya butuh jantung yang sehat, tapi juga sistem kekebalan yang kuat untuk bertahan dari penyakit luar. Lalu, bagaimana peran daun kelor dalam menjaga daya tahan tubuh, terutama di usia senja? Mari kita lanjutkan pembahasan ini di bab berikutnya. Menjaga daya tahan tubuh di usia senja. Usia senja adalah masa di mana tubuh tidak lagi sekuat dulu. Daya tahan tubuh menurun, pemulihan lebih lambat, dan risiko terkena penyakit meningkat secara alami. Infeksi ringan bisa berubah menjadi serius, luka kecil membutuhkan waktu lebih lama untuk sembuh, dan tubuh lebih mudah kelelahan meskipun hanya menjalani aktivitas harian. Namun, di balik semua perubahan ini, tubuh sebenarnya masih bisa dilatih untuk kuat, dengan asupan yang tepat, salah satunya melalui daun kelor. Daun kelor bukan hanya kaya gizi, tapi juga memiliki kemampuan alami untuk menguatkan sistem imun tubuh, sebuah sistem pertahanan yang menjaga kita dari serangan virus, bakteri, dan zat asing yang merugikan. Bagi lansia, menjaga sistem kekebalan tetap aktif dan tidak melemah adalah kunci untuk menjalani hari-hari dengan semangat dan aman dari infeksi.
Salah satu rahasia kelor dalam menjaga daya tahan terletak pada kandungan vitamin C-nya yang tinggi, bahkan 7 kali lebih banyak dari jeruk. Vitamin C berperan penting dalam merangsang produksi sel darah putih, yaitu prajurit tubuh yang melawan kuman penyakit. Dengan konsumsi rutin daun kelor, tubuh mendapatkan pasokan alami vitamin C tanpa harus mengandalkan suplemen buatan. Selain itu, daun kelor mengandung vitamin A, beta-karoten, dan zat besi, 3 unsur penting dalam pembentukan sistem pertahanan yang kuat. Vitamin A menjaga lapisan mukosa tubuh tetap sehat, mulai dari hidung, mulut, hingga saluran pencernaan, agar kuman tidak mudah masuk. Beta-karoten bertindak sebagai pelindung sel dari kerusakan. Sementara zat besi membantu membentuk sel darah merah yang mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, menjaga stamina, dan mencegah kelelahan kronis. Bukan hanya itu, kelor juga mengandung senyawa antibakteri dan antivirus alami. Beberapa studi menunjukkan bahwa ekstrak daun kelor mampu menghambat pertumbuhan mikroorganisme berbahaya seperti Escherichia coli, Staphylococcus aureus, dan bahkan beberapa jenis virus yang menyerang saluran pernapasan. Ini menjadikannya pilihan alami untuk membantu tubuh melawan infeksi sejak awal. Bagi lansia yang sering mengalami flu berulang, batuk tak kunjung sembuh, atau infeksi ringan lainnya, daun kelor bisa menjadi pelindung tambahan yang memperkuat pertahanan dari dalam. Bahkan beberapa pengguna melaporkan bahwa sejak rutin mengonsumsi kelor, mereka lebih jarang sakit dan merasa tubuh lebih tahan terhadap perubahan cuaca. Selain memperkuat dari luar, kelor juga membantu menenangkan peradangan dalam tubuh. Peradangan yang terus-menerus meskipun tidak terasa secara langsung sering menjadi penyebab tubuh lemas, nyeri tanpa sebab jelas, dan penurunan energi. Daun kelor, dengan sifat antiinflamasinya, membantu meredam peradangan ini secara bertahap. Dengan begitu, sistem kekebalan tidak sibuk melawan peradangan internal dan bisa fokus menjaga tubuh dari serangan luar. Perlu juga dicatat bahwa antioksidan dalam daun kelor membantu melawan radikal bebas, zat berbahaya dari polusi, makanan, atau stres yang mempercepat penuaan sel. Dengan mengurangi radikal bebas, daun kelor membantu memperlambat penurunan sistem imun yang biasanya terjadi seiring bertambahnya usia. Cara mengonsumsi daun kelor untuk menjaga daya tahan tubuh cukup sederhana. Misalnya, semangkuk sayur bening daun kelor yang dikonsumsi 2-3 kali seminggu sudah bisa menjadi tameng alami. Atau bisa juga dengan minum air seduhan kelor kering seperti teh, pagi atau sore hari. Bagi lansia yang tidak nyaman dengan tekstur daun, bubuk kelor bisa menjadi pilihan, dicampur dengan air hangat atau ditaburkan ke nasi dan lauk. Namun, seperti bagian tubuh lain, daya tahan tidak bisa dijaga hanya dengan satu jenis makanan. Tidur cukup, paparan sinar matahari pagi, hidrasi yang baik, dan manajemen stres juga ikut menentukan kekuatan imun seseorang. Daun kelor membantu memperkuat dasar-dasarnya, tapi gaya hidup tetap memegang peran penting dalam hasil akhirnya. Sekarang, setelah tubuh terlindungi dari penyakit luar, kita akan memasuki satu lagi manfaat besar dari daun kelor, yang seringkali tidak terlihat tapi sangat dirasakan, yaitu pada fungsi otak dan kejernihan pikiran.